Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Handayani dengan NIM 24042245. Di video pembelajaran kali ini mengenai pembelajaran mata kuliah ekonomi publik yang berjudul konsep dasar ekonomi. Selamat menonton. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari kata oikos yang artinya rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos yang artinya aturan yang berlaku. Jadi secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai berbagai aturan atau tata cara dalam rumah tangga. Ekonomi adalah ilmu yang mengkaji perilaku pasar keuangan, mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Ekonomi juga mempelajari pendapatan individu, perusahaan, hingga negara, dan harga saham hingga fluktuasi ekonomi. Ini diambil dari Alice Pahis 2021. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Alfred Marshall melalui bukunya yang berjudul The Principle of Economics berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tindakan individu manusia serta perbudakan dan hubungannya dengan menggunakan barang dan material. Selanjutnya, pendapat Davenport melalui bukunya yang berjudul Economics of Enterprise berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mengendalikan berbagai masalah melalui titik tolak harga. Adanya ilmu mengenai ekonomi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempelajari bagaimana tingkatan kegiatan produksi secara maksimal sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, Adam Smith. Pendapat Adam Smith sebagai seorang tokoh teori ekonomi klasik, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia dalam memilih sumber daya yang terbatas, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lanjut materi selanjutnya, tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara efisien melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Melalui kegiatan ini berusaha menciptakan kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat serta menjaga keberlanjutan sumber daya agar dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Selanjutnya ada cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai segala aktivitas manusia dalam rangka pemenuhan segala kebutuhan hidupnya akibat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Dapat memicu masalah ekonomi seperti tidak seimbangnya antara terbatasnya sumber daya yang dihasilkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Beberapa pembagian jenis ilmu ekonomi antara lain: 1. Ekonomi terapan. Penerapan teori ekonomi untuk mencari solusi praktis misalnya di perusahaan, perbankan, dan moneter. Yang kedua, ekonomi deskriptif, menggambarkan kondisi ekonomi nyata melalui data grafik atau angka, contohnya laporan BPS. Yang ketiga, ekonomi makro, membahas perekonomian secara luas seperti inflasi, kesempatan kerja, neraca perdagangan, dan stabilitas harga. Selanjutnya, keempat, ekonomi mikro, fokus pada perilaku individu, konsumen, produsen, serta interaksi, penawaran, dan permintaan di pasar. Yang kelima, ekonomi publik, peran pemerintah dalam mengatur pajak, anggaran, dan kebijakan ekonomi. Yang keenam, ada ekonomi moneter, mempelajari kebijakan uang, inflasi, suku bunga, dan perbankan. Yang ketujuh, ekonomi SDM, membahas tenaga kerja, kesempatan kerja, upah, serta dinamika ketenaga kerjaan. Baiklah, materi selanjutnya itu fungsi sistem ekonomi. Fungsi sistem ekonomi bagi suatu negara, sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam menjalankan roda perekonomian. Beberapa fungsi sistem ekonomi adalah seperti: 1. Bagi pemberi semangat dalam berproduksi. 2. Untuk mengkoordinasikan kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, mengatur pembagian hasil suatu produksi kepada seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, agar perekonomian dapat dihindari, dapat dikategorikan melalui berbagai sistem ekonomi, menurut Sukirno 2020. Materi selanjutnya ada konsep dasar ekonomi. Konsep penting dalam ekonomi yaitu barang dan jasa, merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia baik berupa barang berwujud seperti beras, pakaian, kendaraan maupun jasa yang tidak berwujud seperti listrik, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Barang dan jasa inilah yang menjadi objek utama dalam kegiatan ekonomi.
Yang kedua ada produksi, adalah proses di mana menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa agar lebih bermanfaat bagi manusia. Misalnya petani menanam padi, pabrik mengolah padi menjadi beras, atau perusahaan membuat aplikasi untuk mempermudah aktivitas manusia. Yang ketiga, distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen agar dapat digunakan sesuai kebutuhan. Distribusi bisa dilakukan melalui pedagang, pasar, atau langsung dari produsen ke konsumen. Tanpa distribusi barang atau jasa sudah diproduksi tidak akan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, makan nasi untuk menghilangkan lapar, menggunakan transportasi untuk berpergian, atau memakai listrik untuk penerangan. Konsumsi merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Yang terakhir, biaya dan manfaat. Setiap keputusan ekonomi selalu memiliki konsekuensi berupa biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, manusia perlu mempertimbangkan pilihan yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya yang paling efisien. Materi selanjutnya ada ekonomi sebagai ilmu dan barang. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Sebagai ilmu, ekonomi tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga menganalisis perilaku manusia dalam produksi, distribusi, konsumsi, serta kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Barang dan jasa merupakan inti dari aktivitas ekonomi karena menjadi alat pemuas kebutuhan manusia. Barang adalah sesuatu yang berwujud dan bisa dilihat atau disentuh. Barang dibedakan menjadi barang konsumsi, langsung digunakan, misalnya makanan, pakaian. Barang produksi atau modal digunakan untuk menghasilkan barang lain, misalnya mesin atau bahan baku. Barang pabrik digunakan bersama seperti jalan raya, jembatan. Jasa adalah aktivitas atau pelayanan yang tidak berwujud, tetapi memberi manfaat untuk memenuhi kebutuhan seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan hiburan. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan akhir. Kesimpulannya, sistem ekonomi muncul sebagai cara untuk mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sesuai kebutuhan suatu negara. Perbedaan setiap sistem terlihat dari siapa yang memegang kendali atas faktor produksi dan bagaimana barang serta jasa dialokasikan. Dengan demikian, peran negara dan masyarakat menjadi penentu utama dalam tercapainya tujuan ekonomi. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.